Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi sebenarnya saya itu tertarik untuk ngomongin EA ini ya, EA Cinera. Nah ini kita langsung masuk saja ya, ini dari situs resminya di mkl5.com. Ini Cinera MT4 ya, ratingnya memang di 3 ya dari 5 untuk bintangnya. Harganya teman-teman di sini 1499 ya. Itu kalau kita cari ya USD ADR di sini nggak itu teman-teman ya, nggak muncul kayak biasanya Google kemarin karena mungkin terjadi error ya. 1499 ya, di sini kelihatan ya teman-teman 24.432 ya untuk harganya ini. Kemudian untuk di bagian deskripsi ini bisa kita lihat ya. Di sini ada sinyalnya, juga ada Cinera dan Cinera Turbo. Kemudian untuk pairnya ini di XAUUSD ya atau gold gitu. Time frame-nya M30, ada minimal deposit atau capitalnya ya. Itu di $100 ya. Brokernya boleh apa saja. Tipe akunnya boleh apa saja ya katanya gitu. Tapi kalau mau low street lebih recommended ya gitu katanya ya. Oke, jadi EA ini sebenarnya menggunakan AI-an gitulah ya teman-teman. Nah, kita langsung saja ya, kita tengok untuk sinyalnya. Di sini ada yang Cinera teman-teman. Nah, ini dia yang bikin tadi saya agak kaget ya waktu lihat sinyalnya atau live portofolionya dari si pengembangnya ini. Svetlana Paulona, ini dari Jerman ya. Saya belepotan ya, maaf ya, nggak tahu gimana cara pengucapannya ya teman-teman. Kalau kita lihat ya ke bawah ini, di bulan September sebenarnya dia sudah ada profit di 134.19 ya, terus ke Oktober 86, 15, 4 dan ini di 4% ya, di Januari ini persen ya teman-teman, bukan dolar, buat yang baru mungkin ya. Nah, dia deposit di 300, tapi kita lihat sekarang untuk equity-nya itu di 235 ya, dari balance-nya 1600 gitu. Ini tentu pertanyaan besar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat tuh di deskripsinya ini, dia menggunakan stop loss dan juga take profit ya. Ini menggunakan stop loss dan take profit. Tapi kok kenapa di sini bisa kena drawdown di 90% ya? Ini tentu pertanyaan besar ya. Apakah ada intervensi gitu ya, atau memang ada kesalahan dari programnya atau bug di dalam EA-nya. Nah, itu satu persoalan yang jadi pertanyaan besar ya kalau kita sudah beli semahal ini ya. Tentu secara umum EA ini harganya cukup mahal ya. Kalau ke Cinera Turbo ya, Cinera Turbo ini drawdown-nya di 48% ya. Ini modalnya cuma 200 dan kalau equity ini sekarang 680 ya, termasuk masih untung-untung saja ya teman-teman, belum ada withdrawal. Kalau untuk bulan Februari dia loss 10% ya, sudah ada cut gitu ya. Nih, jadi ada cut, bisa kita lihat di sini ya. Kalau untuk profitnya itu agak pendek-pendek, tapi sekali kena stop loss dia agak lumayan ya. Profitnya 17 sekali trading ya, tapi sering, tapi sekali loss 147, yaitu agak-agak mengena ya teman-teman ya. Walaupun kalau kita lihat untuk dari hasil backtestnya teman-teman ya, di sini bisa teman-teman lihat juga, dia katanya suitable untuk prop firm ya. Di sini dia dicantumkan untuk statistiknya yang tadi. Ya kemarin itu drawdown-nya masih kecil ya teman-teman ya, dengan profit yang lumayan. Ini yang ini initial deposit 300, berarti yang Cinera yang ini ya teman-teman ya. Nih, sorry yang ini 300 ini ya. Yang kemarin ini sekitar bulan berapa ini ya, nggak ada dicantumkan di situ ya. Kemudian kalau kita geser di sini, nah ini backtest untuk MetaTrader 4 ya. Sebenarnya di sini sudah kelihatan teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di bagian relatif drawdown-nya itu di 83,51 ya. Walaupun kalau maksimal drawdown-nya itu cuma 8% teman-teman. Nah, jadi mungkin pengembang ini cuma fokus bagian maksimal drawdown ya, tidak melihat relatif drawdown. Cukup masuk akal kalau misalnya kita lihat di sini drawdown-nya sampai 90%. Karena dari backtest-nya saja dia sudah 83%. Karena kan situasi di market kadang tidak persis seperti di masa lalu, cuman ada meleset-melesetnya yang mungkin dari strateginya itu menjadi lebih buruk gitu ya. Jadi sangat masuk akal kalau misalnya di sini drawdown-nya segini ya teman-teman ya.
Kemudian kalau kita geser, ya di sini untuk tampilan ya, ini tampilan untuk menunya, ada panelnya dan juga gambar di sebelah sana ya. Kalau kita beli tampilannya seperti ini. Nah ini grafik untuk backtest di MT5 ya teman-teman. Nah ini statistiknya. Nah di MT5 ini teman-teman bisa kita lihat untuk drawdown-nya di 70% ya. Lagi-lagi angkanya lumayan besar. Walaupun di sini profitnya juga lumayan besar ya, tapi resikonya juga besar ya. Kalau kita lihat di sini untuk backtestnya itu dari tahun 2012 sampai 2024 ya, tanggal 18 bulan 10. Tapi tentu ini data ya sekedar data aja ya buat kita lihat perkiraan seperti itu. Tapi kalau kita lihat faktanya, ya ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah ya. Bagaimana situasinya di akun real. Ini yang turbonya ini sudah kena di 48,8, sedangkan untuk yang sinyal pokoknya ini di 90% untuk drawdown-nya teman-teman ya. Kalau begini sudah kembang kempis ya teman-teman. Nah di sini teman-teman sebenarnya sudah saya backtest dan kita dapat ya untuk versi tembakannya seperti biasa. Nah di sini kalau untuk versi tembakannya teman-teman ini ada banyak ya. Sebenarnya saya cukup tertarik tadinya melihat dari profit di bulan-bulan ini ya. Teman-teman ya, di sini ada 86, ada 134 gitu ya. Dan macam-macam. Walaupun ke sini cukup mengecil, jadi saya coba untuk lihat-lihat ya, teman-teman ya. Dan setelah saya backtest untuk beberapa kali, teman-teman ya. Ini untuk yang pokok ya. Ini untuk yang default, jadi untuk strategi yang ini, yang Cinera ini. Di sini sudah kelihatan drawdown-nya di 34,20 ya, teman-teman ya. Dan profitnya ini sudah dapat di 60%-an ya. Ini di kemarin cuman dari bulan 12 teman-teman. Dan kalau misalnya kita masukkan ke Quant Analyzer, ya ini C pokok ini ya. Kita oke saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ya bahwa di bulan Desember memang profit, Januarinya profit, tapi Februarinya juga profit, teman-teman. Nah, ini cukup berbeda dengan hasil dari live trading yang ditunjukkan ya atau ditampilkan di sini. Di sini untuk Februarinya ini belum ada, tapi malah ada kena trading atau ketarik ya dari floating sampai 90%. Ini pertanyaan besar. Kok nggak sama ya? Berarti kita tidak bisa menjadikan backtestnya sebagai acuan hasil ya, karena dari backtest dan juga live trading itu nggak sama teman-teman. Kemudian kita coba lagi ya, tadi ada di sini. Ini yang versi turbo teman-teman. Nah ini ya. Nah, yang turbo ini untuk DD-nya di relatifnya itu di 47,95% ya. Kita mulai dari balance 5.000. Di sini kalau kita masukkan ke Quant Analyzer ya. Nah, sini ada turbo, kita double klik dan klik continue seperti ini. Nah, di sini malah terjadi kayak apa ya? Bisa dibilang anomali ya. Di sini Desembernya profit, Januarinya malah loss, tapi Februarinya profit, teman-teman ya. Jadi membingungkan ya kalau saya bilang ya. Membingungkan dalam arti bahwa kenapa live trading dengan backtest nggak sama. Jadi jawabannya kemungkinan karena kalau yang live trading itu kan bisa menggunakan untuk AI-nya ya teman-teman. Jadi ini bisa pakai AI seperti ini. Jadi ini AI, use AI, bisa true, bisa false. Kalau backtest kan nggak pakai AI ya untuk tradingnya. Nah kalau live trading ini bisa pakai AI. Nah seperti ini ya. Tampilannya sudah sangat mirip ya ini dengan yang versi originalnya ya. Ini visualisasinya ya seperti ini persis. Nah ini juga sudah seperti itu ya persis teman-teman ya. Nah tapi memang sebenarnya ini kalau kita lihat ya, ini kita close dulu. Kalau kita pakai ya ini masih ada problem ya teman-teman ya. Walaupun kita sudah tambahkan untuk bagian sini web requestnya ya, ada macam-macam teman-teman. Ini kalau berminat nanti silahkan download saja ya, linknya saya taruh di deskripsi untuk semuanya ini. Nah ini ada banyak ya, ada presetnya, ada indikatornya ini ya teman-teman. Siapa tahu penasaran gitu, pengen utak-atik sendiri gitu ya, silahkan saja. Melihat ada ketidaksesuaian gitu antara backtest dan juga live trading. Ya saya malas lagi ya untuk ngutak-ngatik lebih jauh ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berminat ya monggo saja ya teman-teman ya. Tapi silakan dipertimbangkan bahwa di sini ya dari live tradingnya saja tadi mana ya. Ini dari live tradingnya saja bahwa stop lossnya ini lebih besar dari take profitnya ya gitu.
Kalau misalnya kita kena konsekutif stop loss ya, nggak usah banyak-banyak, misalnya 5 kali beruntun itu bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teman-teman. Akunnya maksudnya ya, kalau misalnya terkena stop loss. Dan ini satu pertanyaan besar lagi, bahwa kenapa di akun ini kok bisa kena floating sampai sedemikian besar ya? Apakah lotnya terlalu besar ya teman-teman ya? Apakah ada intervensi dari orangnya gitu ya, stop lossnya dihapus, terus EA-nya itu di apa ya, dinonaktifkan terlebih dahulu karena ingin hasil yang lebih bagus, tapi ternyata tidak sesuai, atau ya teman-teman, atau memang ada bug di EA-nya yang menjadikan dia tidak menempatkan stop loss secara otomatis gitu ya teman-teman. Nah, itu satu persoalan dari EA ini teman-teman ya. Jadi silahkan dipertimbangkan sendiri. Jadi EA ini ada problemnya gitu ya. Di sini ada banyak versi ya. Ada versi yang ini ya. Ini 431, ini 400 dan ini 450 ya. Di sini juga saya ada itu 46 dan juga 461 ya. Nanti saya taruh semua linknya di deskripsi, termasuk untuk web requestnya ya teman-teman ya. Jadi ini kan pakai itu web request, nanti ada apa yang harus dimasukin gitu ya. Siapa tahu tertarik, ada yang mau ngotak-atik ya. Ya, jadi awalnya tentu saya tertarik ya untuk melihat lebih jauh, dan jawabannya tentu meragukan ya. Karena AI ini dia punya stop loss yang jauh lebih besar dibandingkan take profitnya. Pertama itu, yang keduanya ya tentu karena hasil backtestnya itu tidak menunjukkan hasil dari performanya di live trading ya teman-teman ya. Masa hasilnya bisa beda, itu ya tentu pertanyaan besar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi begitu saja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.